Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diberikan kesehatan sehingga Bapak bisa melakukan pembelajaran di kelas ini. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita melakukan sebuah pembelajaran mata pelajaran SKI ya anak-anak. Ya, Pak. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran SKI, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Karena kan Bapak baru masuk pertama kali ini di semester 1 ini. Nah, jadi nama Bapak yaitu Haris Abdullah MPD. Nah, terus alamat Bapak itu di Superaman. Terus umur Bapak yaitu 22 tahun. Wow, masih muda. Masih muda, Pak ya? Udah punya istri belum, Pak? Baik, cukup sudah perkenalan dari Bapak. Mari kita lanjutkan dengan materi pembelajaran SKI. Dari pembelajaran SKI bab pertama ini, kita membahas tentang peradaban Islam sebelum masuknya Arab. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas yaitu tentang peradaban bangsa Arab. Nah, sebelumnya itu kan bangsa Arab itu kan belum memiliki agama, yaitu agamanya itu masih menyembah berhala. Sebelum berhala itu sebenarnya dia tuh masih menganut ajaran yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim, yaitu Hanif. Sebelumnya itu agamanya Hanif. Setelah Nabi Ibrahim itu wafat, maka orang-orang Arab itu mulai melenceng dari ajaran yang telah dianut oleh Nabi Ibrahim, sehingga orang-orang Arab tersebut berpindah alihlah ketuhanannya. Penuh, Cok. Lanjut. 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 Berpindah alih. Udah video belum anjay? Cok. Iki wis mlaku, Cok. Ayo lanjut. Berpindah alih. Sik, saurunge kuwi mau apa? Berpindah alih. Saurung berpindah alih. Ini dulu, Cok. Wis bene tau pos kadung. Ayo lanjut. Berpindah alih ke agama yaitu Nasrani Yahudi. Ada juga yang menyembah berhala. Dalam hal ini orang-orang bangsa Arab itu mulai jahiliyah. Yang kita bahas ini, mengapa orang-orang bangsa Arab itu disebut jahiliyah? Nah, jahiliyah ini dimaksud dalam arti bodoh. Bodoh yang dimaksud dalam bangsa Arab ini bukan bodoh dari segi pemikiran, tetapi bodoh dari segi akhlaknya. Karena di zaman-zaman sebelum masuknya Islam, bangsa Arab itu melakukan tindak-tindakan yang melenceng dari ajaran yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim, sehingga melakukan sebuah pembelotan terhadap agama yang sebelumnya yang telah diajari Nabi Ibrahim.
yaitu menyembah berhala. Tidak menyembah berhala saja, akan tetapi bangsa Arab juga telah membunuh wanita-wanita yang telah ada di daerah Arab tersebut, sehingga wanita-wanita pada saat itu sangat dianggap remeh karena tidak bisa mengikuti peperangan. Ada yang saat baru lahir wanita itu langsung dibunuh. Karena apa? Pada saat itu orang-orang Arab yang memiliki anak wanita itu langsung dibunuh karena itu dianggap aib bagi keluarganya. Menganggap semua perempuan itu tidak bisa melakukan apa-apa saja, tidak bisa ikut berperang, tidak bisa ikut apa-apa. Jadi hanya bisa pemuas dari seorang laki-laki tersebut. Yang ketiga yaitu mabuk-mabukan. Nah, setelah itu akhlaknya kan mulai rusak tuh. Rusak dalam arti dia tuh melakukan hal-hal tindak kriminalitas, yaitu seperti mabuk-mabukan, membunuh, dan menyembah berhala. Dalam hal ini bangsa Arab itu disebutkan sangat jahiliyah pada saat itu, yaitu bodoh akhlaknya, bukan bodoh dari segi pemikiran. Karena sesungguhnya orang-orang Arab itu sangat cerdas dalam bidang ilmu pengetahuan dan ilmu pertanian, sosiologi, astronomi, falak, dan lainnya. Banyak sekali penyair-penyair pada bangsa Arab itu, banyak yang melahirkan penyair dari bangsa Arab, seperti penyair yang telah ada. Nah, kita beralih pindah. Tidak hanya itu saja, tapi bangsa Arab juga memiliki sebuah kelebihan, tidak hanya kekurangannya saja, yaitu dalam segi politik, sosial, dan pengetahuan. Nah, ini adalah kelebihan dari bangsa Arab. Mengapa bangsa Arab itu pandai politik, ekonominya maju, dan pengetahuannya sangat luas? Karena yaitu bangsa Arab itu bukan bodoh dari segi pemikiran, karena peradabannya itu lebih maju. Dari segi politik, bangsa Arab itu mampu menguasai daerah-daerah yang telah dijajahnya, sehingga politiknya dalam melakukan strategi peperangan itu sangat ditakuti. Dari segi ekonomi, nah, pada saat itu ekonomi bangsa Arab itu sudah maju, tidak hanya ekonomi dari segi materi, tapi pertanian dan lain-lainnya. Karena pada saat itu bangsa Arab itu sudah pandai mengatur dan mengelola ekonomi, sehingga bisa menjadi sebuah pembelajaran dari bangsa Arab tersebut. Nah, ekonomi pada saat itu mengandalkan perdagangan, bisa saja dari pertanian. Nah, yang ketiga itu pengetahuan. Pengetahuan di sini mencakup semuanya. Karena pada saat itu orang Muslim, sebelum Arab masuknya Muslim, pengetahuan di bangsa Arab itu sudah lebih maju terlebih dahulu, sehingga pengetahuan pada saat itu dikembangkan terus menerus dan menjadi seorang ilmuwan. Dari pengetahuan ini banyak sekali melahirkan orang cendekiawan, yaitu penyair, terus ilmuwan,
dan lain-lainnya. Nah, baik, kita akan membahas tentang tadi kan sudah dijelaskan. Ini berkaitan dengan kepercayaan. Agamanya itu kan sebelumnya itu agamanya kan Hanif yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim wafat, maka itu sudah mulai menyembah berhala. Pada saat itu agama yang dianutnya yaitu menyembah berhala. Yang pertama Lata, Uzza, dan Manat. Nah, sebelumnya kan bangsa Arab itu kan tidak memiliki moralitas di dalam dirinya, maka dia membuat agama sendiri, yaitu menyembah berhala. Ada 3 berhala yang disembah orang Arab tersebut, yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Lata merupakan berhala yang tempatnya paling tertinggi, sehingga ada 3 berhala yang paling disembah, yang suka disembah oleh bangsa Arab tersebut. Sehingga berhala-berhala ini dianggaplah Tuhan pada saat itu. Jadi sebelum masuknya Islam, orang-orang Arab sebelum masuknya Islam yaitu menyembah Lata, Uzza, dan Manat. Dijadikanlah Tuhan oleh bangsa Arab. Apa yang dia lakukan, apa yang dia minta, yaitu meminta kepada patung ini, yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Setelah itu beralih kepada sosial budaya dari bangsa Arab. Tidak hanya sosial dan budaya, tetapi